Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil menunggu waktu Isya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, biasanya menunggu waktu Isya, ya, nanggung pulang, karena memang di zaman Rasulullah nggak ada listrik, ya, nggak ada, ya, pulang nanggung, sejam lagi udah Isya. Biasanya menunggu waktu Isya, disebut dengan dalam fikih Isya'ain. Waktu antara maghrib dan isya diisi oleh Rasul dan para sahabat bermuzakarah, kemudian menyampaikan ilmu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, kita akan melanjutkan kajian kita tentang masalah ila. Apa itu ila? Ila itu memang terjadi ketika zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah biasanya orang-orang jahiliyah sebelum Islam itu dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Bisa sumpahnya setahun, ada yang 2 tahun, ada yang selama-lamanya, dia pakai sumpah begitu. Saya bersumpah saya tidak akan, saking bencinya atau bagaimana, mungkin konflik sehingga pakai istilah sumpah. Saya tidak akan bercampur lagi dengan kamu, misalnya begitu, selama setahun atau selama 2 tahun atau selama-lamanya. Nah, ini yang menjadi munculnya istilah dalam Islam disebut dengan ila. Jadi di zaman sebelum jahiliyah, di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, kana yastakhdimuhul Arab biqasdid idrari bizauj. Biasanya orang-orang Arab jahiliyah itu seringkali menggunakan sumpah, ya, untuk tidak berhubungan lagi, untuk tidak istilahnya muamalah, ya, muamalah dengan yang tidak baik dengan istrinya, sampai bersumpah untuk tidak mendekati istrinya lagi setahun fa aksar, bahkan lebih dari setahun. Summa yukarriruha al-halafu bintiha ilmudda. Nah, ketika itu, ya, sehingga datanglah summa ja'a asy-syar'u, datanglah Islam. Fa ghayyara hukmuhu, sehingga hukumnya dirubah. Yang tadinya biasa tradisi lah. Kalau tradisi kan sulit dirubah. Sulit dirubah, sehingga agama Islam sehingga memperbaiki tradisi-tradisi tersebut jahiliyah yang tadinya ilah seperti itu, kemudian dirubah oleh agama Islam, syariat Islam. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillazina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashur. Lillazina yu'luna min nisaihim, dalam surat Al-Baqarah itu, bagi orang-orang yang para suami-suami yang mengilah, bersumpah, ya, kepada istrinya untuk tidak mendekatinya lagi atau untuk tidak berhubungan lagi. Lillazina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashur, maka dia harus menunggu 4 bulan 10 hari. Jadi enggak ada setahun 2 tahun seperti jahiliyah. Sudah ditetapkan di dalam Islam hanya 4 bulan 10 hari saja. Fa in fa'u fa innallaha sami'un alim. Jadi tergantung, kalau misalnya seseorang ila itu, misalnya seseorang, si fulan bersumpah kepada istrinya, saya bersumpah saya tidak akan bersumpah dengan menyebut nama Allah lagi, misalnya wallahi, misalnya saya bersumpah pada diri saya sendiri dengan menyebut nama Allah, wallahi saya tidak akan berhubungan lagi, tidak akan bercampur lagi dengan kamu, begitu. Seperti itu namanya disebut dengan ilah. Nah, dalam Islam itu masa ilahnya hanya 4 bulan 10 hari dalam Al-Qur'an. Nah, kalau dia sebelum 4 bulan 10 hari, arba'ati asyuri wa asra. Tarabbusu arba'ati asyuri wa asra. Sebelum arba'ati asyur, 4 bulan saja. Lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyur. Kalau misalnya sebelum 4 bulan, maka dia boleh
Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau misalnya dia sebelum 4 bulan, ya mungkin menyesal kenapa saya mengucapkan sumpah begitu pada istri saya. Padahal sebenarnya saya masih masih pengen ya berumah tangga, tidak mau berpisah begitu. Nah, sehingga fa in fa'u, kalau memang seperti itu ya sudah, tinggal kalau bahasanya tarik ucapannya, tarik ucapan sumpah tersebut, kemudian bayar kafarot. Namanya disebut dengan kafarot sumpah. Tapi wa in azamut tolako, kalau misalnya diem saja sampai 4 bulan 10 hari, maka fa innallaha sami'un alim, maka dia otomatis bercerai. Dan bercerainya itu adalah talaknya talak bain. Itu kalau dia 4 bulan waktunya, tidak ada kejelasan. Suaminya bersumpah kepada istrinya misalnya, wallahi, pakai nama Allah lagi, wallahi demi Allah, saya tidak akan berhubungan lagi, bercampur lagi dengan kamu misalnya, ya, selama-lamanya, misalnya seperti itu misalnya. Kemudian tidak ada tarik ucapan sebelum 4 bulan itu, padahal Allah Subhanahu wa taala membatasinya sampai 4 bulan. Sebelum 4 bulan ditunggu-tunggu, nggak ada ucapan dari suaminya. Kalau andai kata sebelum 4 bulan itu suaminya langsung menarik ucapan tadi, ya, ucapan yang disumpah itu, ya sudah, berarti dia tinggal membayar apa? Tinggal membayar kafarotnya, melanggar sumpah. Jadilah ia sebagai suami istri kembali. Tapi kalau sudah 4 bulan dia diam saja, udah 4 bulan lewat, maka otomatis wa in azamut tolako fa innallaha sami'un alim. Otomatis setelah 4 bulan jatuh talak, dan talaknya talak bain. Nah, ini yang Islam itu menggambarkan seperti itu. Justru sebelum datangnya Islam itu lama sekali. Ada yang setahun 2 tahun ucapan sumpahnya itu. Tapi kalau di dalam agama Islam hanya dibatasi sampai dengan nunggunya sampai dengan 4 bulan. Biar apa? Biar wanitanya itu jelas. Kalau udah 4 bulan berarti kan kalau suaminya nggak mau narik ucapannya, kan udah statusnya udah bukan suami lagi. Dia bisa nyari lagi yang lain. Tapi kalau zaman jahiliyah nunggu setahun 2 tahun kan nggak jelas, gantung-gantung, menggantung-gantung jadinya. Ini suami saya sudah bersumpah nggak mau bercampur lagi dengan saya, tapi udah setahun 2 tahun, kan bergantung. Idroron lin nisa, justru malah menjadi madorot buat para wanita. Sehingga Islam hanya membatasi 4 bulan saja. Kalau udah 4 bulan kagak ada kejelasan, udah otomatis dia bercerai. Otomatis dia talaknya talak bain. Kalau dia sebelum 4 bulan itu ada kejelasan, ditarik itu ucapannya. Ya Allah, kemarin saya emosi rupanya, sehingga ucapan itu terucap dengan sumpah itu. Ya udah, tinggal dia melanggar sumpahnya berarti kan dia. Nah, karena dia sudah bersumpah tersebut, tinggal dia membayar kafarot sumpah. Begitu. Membayar kafarot sumpah. Nah, ini yang dibahas pada malam hari ini atau maghrib kali ini tentang masalah ilah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya jelas. Enda aksaril ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya haram, kagak boleh mengucapkan sumpah seperti itu. Ya, tidak boleh. Kenapa sebabnya? Li'annahu yaminun ala tarki wajibin. Karena itu merupakan sumpah untuk meninggalkan kewajiban. Kan ada kewajiban dia, memberikan nafkah, lahir batin, tapi malah meninggalkannya dengan sumpah tersebut, ya sudah haram hukumnya, kagak boleh, dosa dia. Ya kalau dilaksanakan sudah dapat dosa. Kalau pengen dia mau mengcancel atau membatalkan ucapannya, membayar kafarot. Jadi wal ilau, jemaah sekalian, ilah itu secara syariat adalah al halafu, bersumpah dengan nama Allah, wallahi, atau dengan sifat-sifat Allah. Ala tarki kurbani zaujatihi, untuk meninggalkan atau untuk tidak berhubungan lagi, untuk tidak berdekatan lagi dengan istrinya, dengan muddatan maksus, dengan berapa waktu misalnya, atau dengan mutlakon, dengan selama-lamanya misalnya, dan lain sebagainya. Tapi ini dalam Islam tidak ada yang selama-lamanya, dibatasi hanya 4 bulan saja. Nanti tinggal suaminya memilih mau lanjut atau mau kembali menjadi sepasang suami istri. Nah, ini yang dibicarakan di dalam agama Islam.
Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alfazul ila, lafaz ila itu seperti apa? Jadi ila itu ada yang lafaznya sharih, jelas lafaznya yang diucapkan oleh suaminya itu. Wa imma bilafdzi kinayah, ada juga yang dilafazkannya dengan kinayah, kiasan. Ya. Kiasan yang menunjukkan tidak mau lagi berhubungan dengan istrinya. Faminal alfadhis sharihah indal Hanafiyah wal Malikiyah, contoh daripada ucapan-ucapan yang jelas yang sharih lafaz ila itu adalah seperti qauluz zauj li zaujatihi, seperti seseorang suami mengatakan kepada istrinya, wallahi la uqarribuka, demi Allah saya tidak akan dekat-dekat lagi dengan kamu, seperti itu jelas sudah. Aula ujami'uka, saya tidak akan berhubungan lagi dengan kamu. Aula atuka dan lain sebagainya. Itu adalah kalimat-kalimat yang sore, jelas menunjukkan bahwasanya suami itu tidak mau berdekatan lagi dengan istrinya. Suami itu tidak mau berhubungan lagi dengan istrinya. Suami itu tidak mau berjima misalnya dengan istrinya. Nah, itu semua adalah kalimat ila yang sore. Kalimat ila yang sore. Adapun kalimat ila ya, yang kinayah ini para ulama mengatakan kalau yang kinayah itu butuh niat di dalam hatinya, apakah dia niat ingin melakukan ilah atau tidak. Seperti misalnya saya tidak mau dekat dengan ranjang kamu misalnya begitu, atau saya tidak mau masuk ke kamar kamu begitu. Nah, itu kan berarti kiasan-kiasan saja. Kalau tadi kan jelas, saya tidak akan mendekati kamu lagi, berhubungan lagi dengan kamu, itu jelas. Tapi kalau kiasan saya tidak mau lagi misalnya mendekati ranjang kamu, atau saya tidak mau lagi mendatangi kamu dan lain sebagainya. Nah, itu menurut para ulama disebut dengan alfazul kinayah, lafaz kinayah yang harus butuh niat. Kalau kinayah itu memang harus butuh niat dia. Apakah niatnya pengen mengilah atau tidak? Jelas pakai kata kuncinya harus pakai sumpah itu. Kalau nggak ada sumpahnya ya bukan ilah namanya. Karena hakikatnya ilah itu adalah sumpah. Sumpah seorang suami kepada istrinya untuk tidak berhubungan lagi dengan istrinya. Begitu. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang disebut dengan arkanul ila, rukun-rukunnya. Kalau tidak ada rukun-rukunnya, maka tidak disebut dengan ilah, itu namanya. Apa itu rukun-rukunnya? Nah, rukun-rukunnya yang pertama adalah al-halifu, orang yang bersumpah, suaminya. Dia harus mengatakan kullu zaujin, ada suaminya itu, kullu zaujin, setiap seseorang yang emang menjadi suaminya dia. Aqilin balik, jelas dia berakal dan balik. Sahihan kana au maridon fala yasihu ila uzimi. Artinya seorang itu yang bersumpah itu benar-benar dia seorang suaminya, balik, kemudian berakal, dia mengucapkan saya bersumpah, wallahi misalnya saya tidak akan berhubungan lagi dengan kamu, misalnya begitu. Nah, itu yang pertama syaratnya harus ada al-halif, orang yang bersumpah, suaminya itu harus ada. Kemudian yang kedua adalah al-mahluf bihi, yang disumpahi, ya artinya Allah Subhanahu wa taala. Kan faman halafa bi ghairillah faqad kafara. Kalau ia bersumpah bukan dengan nama Allah, maka dia telah kafir. Ya artinya kalau bersumpah ya harus dengan Allah, nggak boleh bersumpah dengan yang lainnya begitu. Ya berarti harus ada lafaz sumpahnya, wallahi, demi Allah, harus ada begitu. Kalau nggak ada itu, ya, misalnya dia ngomong sama istrinya, saya tidak mau ketemu kamu lagi begitu. Nah, itu bukan ilah namanya. Kenapa? Karena tidak ada rukun yang keduanya. Kalau ada rukun yang keduanya baru disebut dengan ilah. Tapi kalau misalnya cuma ngomong begitu saja, nah itu hanya omongan yang bukan mengandung ilah. Jadi kalau ilah itu rukun yang keduanya harus ada al-mahluf bihi, harus ada yang disumpahi. Harus ada yang disumpahinya. Huwa Allah Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sifatihi, atau sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Jadi memang harus dengan lafaz sumpah yamin, harus dengan lafaz sumpah. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah al-mahluf alaihi. Ya, apa yang mau disumpahi begitu.
Jadi pertama ada suaminya, kedua ada lafaz yang disumpahinya, wallahinya, yang ketiga adalah al-mahluk alaihi, apa yang mau disumpahi, saya tidak akan mau berhubungan lagi. Nah itu harus ada kalimat itu. Kalau nggak ada kalimat itu ya tidak bisa misalnya. Dan itu nanti kan tadi ada yang sore, ada yang kinayah. Ya. Kalau misalnya yang kinayah berarti butuh niatnya ilah bukan. Kalau tidak ilah ya tidak jadi. Jadi harus benar-benar ada kalimat itu. Ya misalnya la ujamiuka, saya tidak akan berhubungan lagi, berjima lagi dengan kamu, misalnya begitu kata suaminya. Itu berarti dia disebut dengan ilah. Kalau memang sudah mengandung al-mahlub alaihi. Kemudian yang keempat adalah al-muddah, waktunya bisa mutlak. Ya, misalnya dia melakukan mutlak, ya, atau melakukan lebih dari setahun misalnya. Saya tetap konsekuensinya yang 4 bulan juga dalam Islam, walaupun dia ngomongnya begitu, wallahi misalnya begitu, saya tidak akan berhubungan lagi dengan kamu selama 2 tahun ini. Tetap aja dalam agama Islam hanya berlaku 4 bulan saja. Kalau udah 4 bulan dia harus mengambil keputusan, mau ditinggalkan itu istrinya atau dia mau masih menjadi suami istri lagi, dengan syarat dia harus menarik ucapannya itu, menarik ucapan yang dari lidahnya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ada ahliyatuz zauj, ada zaujahnya, ada istrinya. Istrinya itu, tapi bukan, ya artinya istrinya itu benar-benar istrinya, nggak ya harus misalnya kalau memang itu dia sendiri ya berarti memang buat dia gitu. Tapi kalau ada orang lain banyak ya berarti buat ke siapa itu? Nah, kan belum jelas, tapi harus benar-benar ditujukan kepada istri tersebut. Jadi benar-benar ahliyatu zaujiyah, ya benar-benar dia misalnya wallahi demi Allah, saya bersumpah saya tidak akan berhubungan lagi dengan kamu, ada kamunya itu. Ada kamunya. Kemudian kamunya itu juga harus jelas, alla yajma'u bainaz zaujah wa ghairiha. Ya kamunya itu kan nanti kalau misalnya ada 3 orang, ya misalnya dia punya istri 2, ya atau istrinya 3, ya harus jelas siapa. Nah itu juga harus diperjelas juga. Ini termasuk rukun-rukun daripada ilah. Kalau tidak ada itu maka ilahnya tidak terjadi. Jadi konsekuensinya seperti itu. Kalau orang suami yang sudah mengucapkan ilah, maka ya mengucapkan ilah itu adalah dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berhubungan lagi dengan istrinya, misalnya dengan kalimat berapa waktu dan lain sebagainya. Nah, itu berlaku maksimal 4 bulan. Kalau udah 4 bulan dia harus memilih mau dilepas itu istrinya, dan kalau dilepas itu talaknya talak bain, nggak bisa kembali lagi. Tapi kalau dia pengen pengen masih bersama lagi, maka dia harus menarik ucapannya dengan konsekuensi dia harus membayar kafarot. Kafarotnya adalah kafarot al-yamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa itu kafarat yamin? Ya kafarat yamin itu adalah kalau kita baca di dalam Al-Qur'an itu kan ada, ya nanti memang ada di bab sumpah itu, ya melanggar sumpah. Melanggar sumpah itu ada sumpah, melanggar sumpah, kemudian sumpah karena dia bersumpah kemudian melanggarnya, itu disebut dengan kafarot yamin. Kalau dijelaskan di sini kafarot yamin ini adalah dia sebentar saya lihat. Kalau tidak jadi dia pengen berkumpul lagi, pengen bersatu lagi dengan istrinya, maka dia membayar kafarot yamin. Nah, kafarot yamin ini adalah, ini bentar saya lihat. Melanggar sumpah itu
memberikan makan, it'amu asrati masakin, memberikan makan kepada 10 orang miskin. Yang pertama, memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau kalau tidak sanggup dia puasa 3 hari. Kalau tidak sanggup dia puasa 3 hari. Nah, itu kafarat melanggar sumpah ya. Kalau dia bersumpah kemudian melanggar, maka kafaratnya itu memberikan makan kepada asratu masakin, 10 orang miskin, atau dia kalau tidak mampu maka dia bisa berpuasa 3 hari. Puasa kafarat namanya, karena puasa kafarat itu masuk puasa wajib, disebut dengan puasa kafarat. Nah, ini disebut dengan tadi rukun dan syarat-syarat daripada ila ya. Nah, kemudian tadi hukumnya apa? Tadi hukumnya ada hukum ukhrawi, ada hukum duniawi. Ya, bagi yang ila ini ada hukum ukhrawi, ada hukum duniawi. Fa ammal hukmul ukhrawi, adapun hukum ukhrawi itu adalah fahuwal ismu, dosa dia. Secara hukum dia hukumnya dosa. In lam yafi ilaiha ya, dosa dia kalau misalnya dia mengucapkan kalimat tersebut kepada istrinya, karena itu bisa memadorotkan istrinya begitu. Hukumnya dosa. Adapun hukum duniawinya tadi ya ta'allaq bil ila ya, bergantung kepada ila itu sendiri. Nanti kalau misalnya dia melanggar sumpah ya, kalau dia sebelum 4 bulan dia sudah menarik ucapannya, ya sudah, berarti dia tetap bisa menjadi suami istri lagi, tapi wajib membayar kafaratnya. Tapi kalau misalnya dia tidak ada kejelasan, maka setelah 4 bulan dia menjadi apa? Menjadi talak disebut dengan talak bain. Wadaliluhum ala kaunihi talaqan bainan, dalil talak bain itu huwal amalu bi ra'yi jama'atin minas sahabah wa hum Utsman wa Ali wal abadilat salasa. Dalilnya hukumnya adalah talak bain kalau tidak ada kejelasan setelah 4 bulan itu adalah sebagaimana pendapatnya mayoritas para sahabat, yaitu Utsman, Ali, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar dan Zaid bin Sabit fa innahum qalu iza madat arba'ata ashur fahiya tatliqatan bainan, maka dia termasuk talak bain. Ini yang diperbincangkan oleh para ulama. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kasusnya kalau misalnya ikhtilafuz zaujain fil ila'i au fin qidai muddatihi au fi hudusil fi'ah. Kalau terjadi perbedaan tentang masalah waktu ketika mengila ya, waktunya berbeda ya. Iza ikhtalafaz zaujan, apabila seorang suami berbeda pendapat terkait dengan masalah waktu ila itu, apakah dia sudah 4 bulan atau belum. Misalnya kan suami istri berbeda itu, misalnya kata suaminya ini sudah suaminya bilang kamu sekarang sudah istri saya lagi karena saya sudah misalnya ini seorang suami mengucapkan ila kepada istrinya, bersumpah, kemudian kira-kira 3 bulan suaminya datang lagi ke istrinya begitu ya, kemudian istrinya akhirnya terjadi tuh perbedaan. Kamu jangan datang lagi kepada saya karena udah 4 bulan ini, berarti saya bukan istri kamu lagi begitu. Kata suaminya, tidak, kamu masih istri saya karena baru 3 bulan, baru 4 bulan. Begitu. Jadi ikhtilaf terkait dengan waktunya. Maka di sini para ulama berpendapat faqalal jumhur ulama mengatakan fal qaulu qauluz zauj. Maka yang jadi sandaran adalah ucapan dari seorang suami. Kenapa? Sebabnya karena suaminya yang mengucapkannya. Karena suaminya yang mengucapkan yamin tersebut, mengucapkan sumpah ila tersebut, sehingga walaupun terjadi perbedaan antara suami dan istri tersebut, maka yang dianggap adalah ucapan suaminya. Kecuali illa indahu bayyinah, kecuali ketika seorang istri ada bukti, misalnya dicatat misalnya ketika melakukan ila
ya, kepada istrinya tanggal 1 misalnya bulan Februari misalnya begitu. Kemudian sekarang sudah Maret, April, Mei, Juni, sudah Juni habis, dicatat itu sama istrinya buktinya di tanggalan itu. Maka situ berarti yang menjadi dianggap adalah bayyinah, bukti tadi. Jadi kalau nggak ada buktinya, yang dianggap adalah qaulu zauj, ucapan daripada suaminya. Nah, ini yang diperbincangkan oleh para ulama terkait dengan masalah ila. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjut ke tema berikutnya tentang masalah ila, ada yang disukai, tafadhol silakan jamaah sekalian. Ini memang tidak jarang terjadi kalau di jadi jika memberikan terjadi mengilah tadi dikasih nafkah ya masih. Iya, tetap dia ada kewajiban memberikan nafkah sampai 4 bulan itu. Jadi kalau sudah 4 bulan kan sudah bercerai, maka dia sudah tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Jadi ketika seseorang suami mengilah istrinya, maka tetap ada kewajiban karena itu masih statusnya masih seorang istri. Jadi kalau seorang suami kan punya kewajiban untuk menafkahkan istrinya, ya termasuk menafkah lahir ya, termasuk artinya memberikan nafkah lah begitu. Maka tetap ada kewajiban sampai nanti 4 bulan itu. Kira-kira suaminya itu ini enggak mengcancel enggak, menarik ucapannya enggak, ilahnya. Kalau misalnya dia tidak menarik, maka 4 bulan, setelah 4 bulan udah secara otomatis sudah bukan istrinya lagi. Namanya disebut dengan talak bain. Baru tidak ada kewajiban untuk menafkahkan istrinya. Tapi kalau urusannya biasanya kan kalau suami kalau sudah benci kepada seorang istri sampai mengucapkan sumpah itu, biasanya kan nggak ada nafkahnya biasanya. Itu berarti berdosa suaminya. Berarti suaminya itu tidak tahu. Artinya bahwasanya itu sebenarnya masih ada hak dari seorang istri untuk mendapatkan nafkah daripada suaminya. Sama seperti kasusnya adalah talak raj'i. Talak raj'i itu adalah ya tadi talak 1 atau talak 2. Ketika seorang suami mentalak istrinya talak 1, itu kalau dalam masa iddah itu suaminya masih mempunyai kewajiban untuk menafkahkan istrinya. Nah, kalau sudah selesai talaknya baru sudah habis masa iddahnya baru. Pun sama ketika kasus ila, kalau masih belum 4 bulan itu, maka seorang suami masih wajib untuk memberikan nafkahnya kepada istrinya. Kalau dia tidak diberikan ya berarti dosa. Berarti berdosa seorang suami. Udah mengilah dosa, tidak menafkahkan juga dosa begitu. Ya itulah banyak dosa jadinya. Ya, kemudian sampai dengan 4 bulan ya sudah berarti dia baru tidak ada nafkah lagi karena sudah orang lain. Sudah orang lain. Ada lagi tafadhol jamaah sekalian sebelum kita lanjut ke tema berikutnya tentang masalah ila, tentang masalah li'an ya. Setelah ila itu li'an namanya. Makanya bagi kita ya seorang suami ya kalau sudah mempelajari ila ini otomatis ya jauh-jauh ya, jangan sampai mengucapkan karena hukumnya kan jelas haram. Berarti tidak boleh kita mengucapkan ila tersebut gitu. Tidak boleh kita mengucapkannya karena bagaimanapun juga ya seorang muslim ya harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang haram termasuk ila ini. Nah, ini kan kasus fikih kan bagaimana kalau terjadi. Nah, ini kan berarti fikih yang membahasnya. Kalau terjadi ila begini hukumnya begitu. Begini hukumnya. Kemudian yang selanjutnya ini juga terkait dengan ila juga. Tapi istilahnya beda, yaitu li'an. Yaitu namanya li'an. Li'an itu adalah dia dalam bahasa Arab berasal dari kata la'ana. La'nat, la'ina yal'anu, la'natan, kemudian masdarnya li'an. Secara bahasa itu adalah melaknat. Itu secara bahasa. Itu secara bahasa.
Itu disebut dengan li'an secara bahasa. Adapun secara istilah, yang disebut dengan li'an itu adalah dia menuduh. Nah, ini yang sering baru terjadi. Kalau ila kayaknya jarang terjadi ya. Nah, kalau li'an itu sering terjadi nih. Menuduh istrinya atau menuduh suaminya selingkuh. Itu disebut dengan li'an. Ini secara istilah itu adalah menuduh istrinya atau menuduh suaminya selingkuh. Itu disebut dengan li'an. Nanti punya konsekuensi juga. Punya konsekuensi juga dia. Nah, ini secara bahasa, secara istilah Imam Syafi'i berkata bi annahu kalimatun ma'lumatun ju'ilat hujjatan lil muddarri ila qazbi man lataqa fi rasul. Ini adalah kalimat yang sudah maklum, yang dijadikan dasar untuk menuduh seorang suami menuduh istrinya, atau sebaliknya seorang istri menuduh suaminya latqi fi rasihi, berselingkuh dengan orang lain, atau bukan hanya berselingkuh, ila nafi waladin, tidak mengakui anak yang di dalam kandungannya. Ini juga banyak terjadi kan. Tahu-tahu istrinya hamil, kaget kan suaminya, lah bukannya saya 3 bulan ini saya berada di luar kota, atau 3 bulan ini saya berlayar, kalau memang berlayar kan lama tuh, kok tiba-tiba istri saya hamil, dari mana nih? Kemudian ia mengucapkan li'an itu, bahwasanya saya tidak mengakui anak yang ada di dalam kandunganmu. Nah, itu juga termasuk li'an. Jadi li'an itu sebabnya 2. Yang pertama, qazfur rajul zaujatahu qazfan, yaitu menuduh, seorang suami menuduh istrinya, atau sebaliknya menuduh suaminya melakukan zina, selingkuh atau zina. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah nafyul haml awil walad, menafikan, tidak mengakui anak yang ada di dalam kandungannya, atau anak yang ada sudah besar, itu sudah misalnya sudah lahir 1 bulan 2 bulan, mungkin setahun 2 tahun dia 9 bulan 8 bulan nggak kemana-mana, nggak ketemu, tahu ketemu istrinya udah 9 bulan lagi ketemu istrinya gitu kan, udah punya anak, udah istilahnya udah melahirkan, kemudian tidak mengakuinya, itu juga disebut dengan li'an. Itu juga disebut dengan li'an. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ulama membahasnya apa yang disebut dengan li'an dan bagaimana konsekuensinya. Sebenarnya dalilnya itu di dalam Al-Qur'an, di surat An-Nur ayat 8, 6 sampai dengan 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun syuhada illa anfusuhum." Orang-orang yang melemparkan tuduhan selingkuh kepada istrinya atau kepada suaminya, walam yakun lahum syuhada, tapi tidak ada saksi baginya. Ya mungkin nggak ada saksinya, kan biasanya kalau menuduh berzina kan harus ada saksinya dalam hukum Islam. Kalau kita pengen menuduh orang lain berzina, itu harus ada saksinya. Kalau enggak ya nggak bisa, nanti harus ada saksi 4 orang itu kalau dalam hukum Islam. Tapi ini nggak ada saksinya, illa anfusahum, kecuali dirinya sendiri. Begitu. Nah, kalau kasus dirinya sendiri, fasahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Maka kalau suaminya yang menuduh istrinya, kalau orang lain kan menuduh orang lain, misalnya kamu selingkuh ya, nah itu bisa kena jerat secara hukum agama Islam, itu terkena jerat itu. Walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh berzina seseorang wanita atau sebaliknya, itu bisa kena dera, bisa kena pidana kalau menuduh tanpa ada saksi 4 orang. Tapi kalau yang menuduh adalah suaminya atau menuduh adalah istrinya, nah caranya adalah dengan melakukan li'an kalau nggak ada saksinya. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laminas shadiqin. Maka dia harus bersaksi di depan hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya benar-benar bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya termasuk orang-orang yang benar bahwasanya suami saya atau istri saya selingkuh. Begitu. Wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kazibin. Ini sampai detail nih di surat An-Nur. Dan itu 4 kali syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, 4 kali. Kemudian
Yang kelimanya, bahwasanya kalau saya berbohong, nah itu yang kelima, laknat kepada saya. Kalau saya berbohong, bahwasanya saya menuduh tuduhannya tidak benar, maka laknat kepada saya. Nah ini kalau dalam bahasanya seperti itu disebut dengan li'an. Wa yadra'u anhal azab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kazibin, kata Allah, wal khamisata anna ghadaballahu 'alaiha in kana minas shadiqin. Nah ini. Nah ayat ini, turunnya ayat ini di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Anna Hilal bin Umayyah qazafa zaujatahu. Ada seorang Hilal, namanya Hilal bin Umayyah. Dia menuduh istrinya, ini pada zaman Rasulullah. Maka turun ayat ini, surat An-Nur. Ada Hilal bin Umayyah, dia menuduh istrinya. Indallahi, ya. Menuduh istrinya, dia ngadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, istri saya selingkuh, begitu. Dengan siapa selingkuhnya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bisharik bin Sahmah, dengan Syarik bin Sahmah. Faqala lahu, kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu punya bukti enggak? Ada saksinya enggak? Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai dulu-dulu aja. Faqala ya Nabi Allah, idza ra'a ahaduhuna ala imraatihi rajulan yantolik yaltamisul bayyinah faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukarridu dzalik. Saya lihat sendiri gitu, bahwa istri saya itu selingkuh. Kata siapa? Kata Hilal bin Umayyah ini kepada Nabi, selingkuh dengan Syarik bin Sahmah. Kemudian faqala Hilal wallazi ba'asa bil haqqi nabiyyan inni shadiqun. Benar-benar wahai Rasulullah, saya itu benar, jujur orangnya, gitu kan. Kan ayatnya kan harus 4 orang saksi. Masalahnya belum turun ayat ini, begitu, ayat surat An-Nur. Nah kemudian baru setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar dari kejadian Hilal bin Umayyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala surat An-Nur ini, wallazina yarmuna azwajahum walam yakun syuhada. Kemudian Hilal bin Umayyah disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan li'an. Nah ini yang dijadikan dasar. Atau sebaliknya, kalau istrinya juga menuduh suaminya, maka dia harus melaksanakan li'an. Apa konsekuensinya? Nah, pertama sebelum kita membahas konsekuensi rukun-rukun li'an itu, yang pertama adalah ya jelas ya ada suaminya, ya. Kemudian ada istrinya, ya, bagian dari yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian ada kalimat tadi, kalimat li'an, harus ada kalimatnya itu. Kalimatnya adalah sigot li'an itu tadi, syahadat, bersaksi 4 kali. Kemudian yang kelima dia melaknat. Kalau misalnya seandainya saya berbohong, laknat Allah kepada saya, begitu, harus begitu. Itu namanya disebut dengan sigot li'an. Nah kalau sudah seperti itu, maka ketika itu malah kan jatuhlah talak, disebut dengan talak bain yang tidak bisa rujuk kembali. Kalau orang sudah seperti itu, dia menuduh, kemudian sudah ke pengadilan atau ke Rasulullah SAW, kemudian sudah melaksanakan tadi syahadat 4 kali itu, kemudian sodikin, artinya laknatnya kepadanya, maka dia otomatis suami istrinya, dia sudah tidak menjadi suami istri kembali. Nah ini disebut dengan li'an. Nah itu hati-hati, makanya kalau ada orang yang gugat cerai ya, itu karena berselingkuh, itu hati-hati juga ya. Hati-hati bisa masuk ke li'an juga, bisa masuk ke li'an juga. Nah ini yang dijadikan dasar oleh para ulama terkait dengan li'an. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol jamaah sekalian, terkait dengan masalah li'an. Nah ini juga harus kita jauhkan nih, harus jauhkan. Tapi memang kalau ada, ya makanya memang ya itulah keharmonisan rumah tangga. Kadang-kadang kan ya namanya juga fikih, ada kasusnya. Ada kasusnya ketika zaman Rasulullah ada yang seperti itu, ya turunlah ayat. Bagaimana kejadiannya kalau seperti itu? Ya sudah, berarti kalau suaminya sudah menuduh istrinya berselingkuh atau sebaliknya, maka pakai jalur li'an. Nah, kalau misalnya jalur ya sebenarnya kalau jalurnya tidak li'an itu bisa saja, misalnya ya kan ada juga jalur tolak. Talak itu kan jalurnya ya bisa, kalau misalnya talak itu jalurnya ya
dia ada talak 1, talak 2, kemudian talak bain, atau berdamai kalau memang mau gitu. Kalau berselingkuh kan kalau kadang-kadang nggak bisa juga berdamai. Jadi bisa solusinya talak. Nah kalau li'an itu ya repot, sama seperti talak bain, ya langsung benar-benar talak 3 yang tidak bisa kembali lagi, yang tidak bisa lagi kembali lagi. Lalu apa surut syarat-syaratnya daripada li'an? Di sini ayyakuna bihuduril qadi, harus ada qadinya, harus ada hakimnya, hakim itu yang memutuskan. Ya, artinya kalau dulu di zaman Rasulullah SAW, nah Rasulullah li'anna Nabi SAW amara Hilal bin Umayyah ayyustada'a zaujatahu ilaihi wala ana bainahuma. Hilal bin Umayyah itu ya Rasulullah SAW perintahkan untuk melaksanakan li'an, dan istrinya pun begitu. Nah, sehingga akhirnya apa? Ya udah, akhirnya terjadi yang namanya disebut dengan talak bain itu. Kemudian yang kedua syaratnya adalah ayyakuna ba'da talabil qadi. Jadi memang harus datang ke qadi, hakim ya, untuk melaksanakan li'an, dan juga harus sempurna. Istiqmalul lafazatil li'an, sempurna tadi 4-nya. Ya. Syahadat 4 kali, kemudian yang kelima adalah laknat, saling melaknat. Ya. Saya ya, kalau saya berbohong laknat kepada saya. Kalau saya jujur, kalau saya berbohong laknat kepada saya, misalnya seperti itu. Nah itu juga salah satu bagian dari sigot li'an, li'an. Jadi tartibnya dia dua-duanya datang. Tartibnya itu kalau memang ini pertama yabda ar-rajul bil halaf alal mar'ah. Kemudian ya ucapkan li'an tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah sampai 4 kali. Kemudian yang kelimanya tadi ya, yang kelimanya dia laknatullah kepada saya kalau saya berbohong menuduh istri saya, atau sebaliknya kalau saya berbohong menuduh suami saya, laknat kepada saya, laknat dari Allah kepada saya. Nah ini disebut dengan li'an dari sisi syariat. Nah, ini juga mesti kita hindari ya, mesti kita hindari. Silakan ada diskusi lagi jamaah sekalian. Kalau yang nafyul walad, yang menafikan, tidak mengakui anaknya, itu hukmul qadi bitafriq bainaz zaujain, sama dia terjadi perceraian juga. Ya karena nafyul walad itu dengan li'an juga sama. Dia tidak mau mengakui anaknya. Tapi kalau misalnya ada yang tidak dengan li'an bisa juga ya. Ya misalnya ada tidak, misalnya seorang istri, misalnya anaknya ya, anak orang lain, kemudian suaminya ya sudah saya tidak melakukan li'an, ya sudah saya terima itu anak orang lain, tetap kita bersama, itu tidak termasuk. Jadi kalau li'an itu kalau dia mengambil jalur li'an itu tandanya dia bakal bercerai. Tapi kalau dia tidak mau mengambil jalur li'an ya sudah, berarti dia tetap menjadi suami istri walaupun itu anaknya anak orang lain. Ya berarti nerima dia. Kalau orang tersebut berarti nerima anak itu anak orang lain. Kan banyak yang kayak gitu. Ya banyak yang seperti itu. Kan tergantung masing-masingnya. Kalau misalnya masing-masing jalan keluarnya, solusinya tidak li'an atau tidak talak, mau bersama, ya berarti solusinya tetap dia masih bersama. Tapi kalau solusinya dia dengan talak atau dengan li'an, ya itu tempuh jalur li'an, tapi jalurnya kalau jalur li'an dia tidak bisa bertemu lagi atau tidak bisa bercampur lagi. Nah, ini yang menjadi konsekuensi yang berat kalau mengambil jalur li'an. Makanya memang nggak sembarangan, karena itu kehormatan. Seorang suami atau seorang istri menuduh istrinya itu berselingkuh, itu merupakan kehormatan, hati-hati. Jadi benar-benar tidak boleh dilisankan oleh seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Kalau sudah dilisankan, itu tandanya bahaya. Bahaya artinya apa? Sudah membuka aib ya, yang tadinya harus disembunyikan, kan aib suami istri dibuka dengan cara li'an tadi, yang mempunyai konsekuensi dia tidak bisa bercampur lagi. Nah ini yang diabadikan oleh para ulama terkait dengan masalah li'an. Tapi hal-hal yang disunnahkan, ya ini ada juga sunnahnya, tapi peran daripada qadi, yusannu lil qadi, disunnahkan bagi qadi ini ayyu'adhu, pertama bermu'azah dulu,
bertausiah dulu sebelum melaksanakan li'an. Ya. Bahwasanya jangan sampai li'an begitu. Bisa jadi kan kata qadhinya, hakimnya atau siapa yang menjadi penengahnya begitu. Kalau sekarang hakimnya sudah jangan li'an saja. Kalau li'an konsekuensinya berat begitu. Bisa dengan cara talak satu atau bisa tidak menggunakan talak atau li'an, ya saling memaafkan dan lain sebagainya. Kalau nggak mau ya sudah berarti terlanjut. Itu disunnahkan untuk menasehati. Ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar dan istrinya, tapi bukan li'an ini, yaitu bercerai. Dan juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Hilal tadi dan Hilal bin Umayyah tadi. Apa kata Rasulullah? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Fa inna azabad dunya ahwanu minal azabil akhirah. Maka azab dunia itu sangat lebih ringan daripada azab akhirat. Maka hati-hati dengan azab akhirat, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membaca, innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aimanihim sanaman qalila. Jadi tausiahin dulu sama qadhinya agar jangan sampai jatuh talak atau jangan sampai jatuh li'an. Nah, ini disunnahkan seperti itu supaya supaya para suami atau istri ya tahu bahwasanya konsekuensi daripada li'an seperti itu begitu. Kemudian di sini ada sebagian ulama yang mengatakan harus ada saksinya, ayyahduru jama'atun minal muslimin al-li'an, harus ada saksinya. Nah, ada saksinya minimal 2 orang itu untuk menyaksikan proses li'an tadi, proses li'an kalau memang dia mau menuju ke arah li'an. Ya. Tapi itu ya, jemaah sekalian, ada diskusi tafadhol sekalian, jemaah sekalian, terkait dengan ila atau terkait dengan li'annya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perbuatan tersebut, yaitu ila yang memang dosa, li'an juga termasuk dosa juga yang harus kita hindarkan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.